Pada hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran pembuatan pola. Pada mata pelajaran pembuatan pola, kalian akan diampu oleh kita berdua. Yang pertama adalah saya, Siti Sarah Ermalena, dan saya Sri Wahyuni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengukur pelanggan wanita. Apa saja yang harus dipersiapkan? Sebelum membuat pola, sebaiknya kita ambil ukuran terlebih dahulu. Cara mengambil ukuran harus benar-benar diperhatikan agar hasil yang diperoleh pas dan enak dipakai oleh pelanggan tersebut. Tertib kerja sebelum mengambil ukuran antara lain yang pertama itu adalah sikap pelanggan yang akan kita ukur adalah tegak, harus tegak ya, baik dari sisi belakang ataupun depan itu tetap tegak. Kemudian yang kedua, baju dikeluarkan, kemudian ikat pinggang dilepas, isi kantong semuanya dikeluarkan. Kita periksa terlebih dahulu, apabila memakai ikat pinggang itu harus dilepas, kemudian isi dalam kantong itu harus keluar semuanya. Yang ketiga adalah mengikat bagian-bagian yang akan diukur dengan feather band. Bagian mana saja akan kita bahas selanjutnya. Sikap yang keempat yang harus dilakukan oleh pelanggan adalah orang yang diukur tidak boleh membantu yang mengukur. Dalam artian kita mau mengukur pelanggan, seandainya kita tidak sampai pada bagian yang akan kita capai, sebisa mungkin harus kita kerjakan sendiri, tidak meminta tolong pada pelanggan yang kita ukur. Seperti itu. Agar memperoleh ukuran yang tepat, maka sebelum mengambil ukuran sebaiknya dilakukan hal-hal berikut. Seperti yang tadi, kita harus mengikat bagian-bagian pada tubuh pelanggan. Yang pertama kita ikat adalah bagian lingkar pinggang, lingkar badan. Kita siapkan feather band terlebih dahulu. Seandainya tidak memiliki feather band, kita bisa memakai pita biasa. Yang pertama, kita harus menentukan titik badan terlebih dahulu, baru kita ikat. Ikatnya adalah di badan terbesar, kemudian mendatar seperti ini. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada bagian pinggang dan panggul. Setelah kita menentukan titik mana saja yang akan kita ikat, seperti ini, mungkin bisa dilihat di bagian belakang pun itu harus mendatar, tidak boleh ada yang geser ke bawah ataupun terlalu ke atas seperti itu. Ya. Kemudian ukuran apa saja pada saat pembuatan busana itu adalah ada yang pertama lingkar pinggang, yang kedua lingkar badan, yang ketiga adalah lingkar panggul, yang keempat adalah lebar muka, yang kelima adalah panjang muka, yang keenam adalah lebar punggung, yang ketujuh panjang punggung, yang kedelapan lebar bahu, kemudian yang kesembilan adalah panjang sisi, yang kesepuluh lingkar kerung lengan, yang ke-11 adalah panjang lengan, kemudian yang ke-12 adalah lingkar siku, yang ke-13 adalah lingkar nadi, yang ke-14 adalah panjang baju, yang ke-15 adalah tinggi panggul, dan yang terakhir adalah panjang rok. Berikut adalah cara-cara mengukur masing-masing bagian. Kita akan mengambil ukuran badan pelanggan wanita. Ukuran yang pertama adalah lingkar badan. Caranya adalah diukur sekeliling badan terbesar mendatar ditambah 4 cm, gunanya untuk kelonggaran seperti ini.
ukur adalah pada sisi, bukan seperti ini, akan tetapi kita mengukurnya ukuran pada sisi seperti ini. Diukur sekeliling badan terbesar, mendatar, ditambah 4 cm untuk kelonggaran. Untuk selanjutnya adalah lingkar pinggang, seperti yang tadi kita sudah kasih meterban di bagian pinggang. Diukur pinggang terkecil, bedanya sama badan. Kalau badan adalah diambil yang terbesar, kemudian untuk lingkar pinggangnya diambil ukuran lingkar pinggang terkecil ditambah 1 untuk kelonggaran, seperti ini. Ini mendatar baik dari bagian depan ataupun yang belakang. Yang selanjutnya adalah lingkar panggul. Diukur sekeliling panggul terbesar, mendatar pada bagian terbesar, ditambah 4 sebagai kelonggaran. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kita mengukur lebar muka. Lebar muka itu adalah diukur dari ketiak bagian kiri ke bagian kanan mendatar, seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya adalah panjang muka. Diukur dari tengkuk leher yang bagian atas sampai batas pinggang. Kita cari dulu tengkuk lehernya, kemudian baru kita letakkan, kemudian mendatar sampai batas peterban bagian pinggang, seperti ini. Jadi sampai batas peterbannya. Yang selanjutnya adalah lebar punggung. Diukur sekeliling punggung. Langsung saya katakan. Oke, selanjutnya adalah kita mengukur lebar muka. Kita tentukan dulu mana yang akan kita ukur, yaitu dari kerung leher turun sekitar 5 cm, baru kita tarik mendatar dari bagian kerung lengan bagian kiri ke sebelah kanan mendatar. Selanjutnya adalah panjang muka, diukur dari tengkuk leher yang bagian depan ke bawah sampai batas pinggang, yaitu yang kita kasih meterban bagian pinggangnya. Yang selanjutnya adalah kita mengambil ukuran lebar punggung. Yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita menentukan lebarnya, kita tentukan dulu letak punggungnya, yaitu kita cari tengkuk leher bagian belakang, turun 8 cm, baru kita dari titik 8 cm kita tarik ke kanan dan ke kiri, mendatar pada bagian punggungnya, yaitu dari kerung lengan bagian kanan ke bagian kiri. Yang selanjutnya adalah panjang punggung. Diukur dari tengkuk leher bagian belakang ke bawah sampai batas pinggang, atau yang kita kasih meterban tadi. Yang selanjutnya adalah kita mengukur lebar bahu. Untuk lebar bahu, kita cari kerung lehernya, kemudian kita tarik ke bawah sampai batas bahu terendah. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita menentukan panjang sisi. Panjang sisi diukur dari badan mendatar ke bawah sampai batas pinggang. Cut ya. Cut le. Oke, yang selanjutnya kita akan mengukur panjang sisi, yang diukur dari batas ketiak ke bawah sampai batas pinggang terkecil, atau sampai batas yang diberi meterban tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengukur lingkar kerung lengan. Kita ambil
lingkar kerung lengannya mengkeliling seperti ini. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah lingkar siku. Kita ukur dari bagian siku, sekeliling siku, posisinya seperti ini sehingga tidak terlalu mepet pada bagian sikunya. Selanjutnya sama dengan pergelangan nadi, yaitu diukur dari sekeliling pergelangan nadi. Diusahakan pada saat mengukur ini lengan pun masih tetap bisa terlepas, sehingga pada saat dipakai itu pelanggan tetap merasa nyaman. Untuk selanjutnya adalah panjang lengan. Diukur dari bahu terendah sampai batas yang diinginkan. Diperhatikan posisi lengannya agak sedikit lengkung seperti ini sampai batas yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah panjang baju. Kita mengukurnya adalah dari bahu tertinggi melewati bagian badan yang terbesar, mendatar ke bawah hingga batas yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah tinggi panggul. Tinggi panggul diukur dari pinggang sampai batas panggul bagian sisi seperti ini. Jadi kita mengambil ukurannya dari bagian atas pinggang ke bawah sampai bagian panggulnya. Oke, selanjutnya adalah panjang rok. Panjang rok adalah diukur dari pinggang mendatar ke bawah sampai batas yang diinginkan. Seandainya selutut ya kita ukur sampai lutut, seandainya sampai batas mata kaki kita ukur sampai batas mata kaki. Oke anak-anak, demikian adalah cara untuk mengambil ukuran tubuh pelanggan wanita. Nah, Ibu akan memberikan tips dan trik untuk kalian pada saat mengukur. Yang pertama adalah apabila kalian akan mencari lingkar pinggang dan pelanggannya itu adalah pelanggan yang ukuran badannya sedikit berisi. Nah, cara kalian menentukan titik lingkar pinggangnya adalah pelanggannya itu diminta untuk sedikit ini ini ke samping begini. Nah, ini yang pada batas tekukan di sini itu adalah lingkar pinggang seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, apabila kalian akan mengambil ukuran pelanggan, jangan lupa kalian terapkan sikap sopan dan santun. Caranya adalah pada saat kalian mulai mengambil ukuran, jangan lupa untuk mengucapkan permisi Bu, saya akan mengambil ukuran ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa setiap mengambil ukuran langsung kalian tulis di buku kostumnya, sehingga ukuran itu tidak akan hilang. Demikian mata pelajaran pola pada hari ini. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.